antara senyawa di bawah ini yang termasuk alkohol sekunder adalah alkohol dapat dibedakan berdasarkan letak gugus O-aminnya, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer, gugus O-aminnya terikat pada atom C primer, atom C yang mengikat satu atom C lain. Alkohol sekunder, gugus O-aminnya terikat pada atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lain. Alkohol tersier, gugus O-aminnya terikat pada atom C tersier, atom C yang mengikat tiga atom C lain. Dengan demikian, senyawa yang termasuk alkohol sekunder adalah 2-propanol. Hal ini dikarenakan gugus O-aminnya terikat pada atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lain. Contohnya seperti ini. Jika alkohol direaksikan dengan asam karboksilat akan terbentuk senyawa ester. Reaksi berikut dinamakan B. Esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentuk senyawa ester dengan mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat. Eter dibedakan dengan alkohol dalam hal eter dan alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Salah satu perbedaan eter dan alkohol adalah kemampuan bereaksi dengan logam natrium. Alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium sedangkan eter tidak dapat bereaksi, sehingga eter dibedakan dengan alkohol dalam hal kemampuan bereaksi dengan logam natrium. Jadi, jawabannya benar adalah B, yaitu kemampuan bereaksi dengan logam natrium. Formaldehid dengan alkali pekat akan membentuk senyawa metanol. Dengan garam formiat, reaksi tersebut dikenal dengan reaksi aldehida dengan alkali pekat menghasilkan suatu alkohol. Dengan asam karboksilat merupakan reaksi Cannizzaro. Reaksi tersebut melibatkan disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Hasil dari reduksi aldehida adalah alkohol dan hasil oksidasinya adalah asam karboksilat. Reaksi Cannizzaro adalah sebagai berikut. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, yaitu Cannizzaro. Karboksilat adalah produk dari ester melalui reaksi hidrolisis. Jadi, asam karboksilat adalah produk dari ester melalui reaksi hidrolisis. Si asam butana karboksilat dihasilkan senyawa. Senyawa asam karboksilat direduksi dengan hidrogen menghasilkan aldehida. Jika asam butanoat direaksikan dengan hidrogen, maka dihasilkan butanal. Jadi jawabannya adalah A, butanal. Senyawa difluorodiklorometana adalah senyawa haloalkana yang banyak dimanfaatkan untuk zat pendorong. Jadi, senyawa difluorodiklorometana adalah senyawa haloalkana yang banyak dimanfaatkan untuk aerosol pada air spray atau sebagai zat pendorong. 1,1,1 tribromo 2,2,2 trikloro entana mempunyai rumus struktur, yaitu sebagai berikut ini contohnya. Jadi jawabannya A, CC13, CbR3. Benzena oleh gas klorin dengan katalisator FeCl3 membentuk senyawa. Reaksi substitusi benzena oleh gas klor yang katalis FeCl3 merupakan reaksi halogenesis sehingga hasil akhirnya adalah senyawa benzena dengan senyawa halogen. Maka jika direaksikan menjadi sebagai berikut. Dari persamaan reaksi tersebut yang terbentuk adalah senyawa benzena dengan substitusi substien klorida yang diberi nama klorobenzena. Oleh karena substitusi benzena oleh gas klor yang katalis membentuk senyawa klorobenzena. TNT memiliki rumus struktur seperti berikut. Kegunaan senyawa tersebut adalah
Penggunaan TNT adalah sebagai bahan peledak atau sebagai bahan dasar pembuat peledak yang lain seperti dinamit. Namun TNT masih digolongkan bahan peledak sekunder karena daya bakarnya yang agak kurang dibandingkan jenis peledak lain seperti nitroglycerin dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, bahan peledak. Nitrobenzena dihasilkan dari reaksi. Nitrobenzena merupakan senyawa turunan benzena yang dihasilkan dari reaksi antara benzena dan asam nitrat dengan bantuan kat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, nitrat benzena. Adanya glukosa dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling yang ditandai dengan sukrosa. Jadi, uji Fehling merupakan uji pada karbohidrat untuk mendeteksi gula prediksi, yaitu sukrosa. Senyawa berikut ini yang bukan tergolong jenis protein adalah yaitu glikogen. Protein merupakan senyawa makromolekul polimer yang terbentuk dari monomer-monomer penyusunnya berupa asam amino. Contoh protein adalah kasein, immunoglobulin, aktin, dan misioin, kolagen, dan lain sebagainya. Zat berikut dapat mendapatkan protein kecuali vitamin. Jadi, bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, maka daya larutan protein akan berkurang.